isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone, that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini yang bertemakan budaya patriarki dan equality gender. Perkenalkan, saya Jion Verika Aista yang akan menjadi Master of Ceremony pada webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, ini selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya, doa sekaligus pembukaan, pembacaan CV moderator, pembacaan CV pemateri, pemaparan materi, sesi tanya jawab, langsung saja yaitu sambutan dari ketua kelompok kepada Fakih Zuriski. Tempat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG, yang saya hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang saya hormati Bapak DPL KKN RDR ke-77 kelompok kelompok 38 kesetaraan gender yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan dan mengikuti acara ini dengan hikmat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat, yang berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya di sini selaku Ketua Koordinator Kelompok 38 untuk melaporkan acara webinar kesetaraan gender ini mengambil tema budaya patriarki dan equality gender. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta tentang apa itu kesetaraan gender, juga memberikan motivasi kepada para peserta untuk memahami apa itu kesetaraan gender. Secara lebih detailnya, webinar ini akan disampaikan oleh narasumber kami yang bernama Kakak Risma Lailinisa, juara 3, Duta Gender Kabupaten Kendal. Selanjutnya, jumlah seluruh peserta yang mengikuti acara ini, insya Allah sebanyak 60 peserta yang ada di WhatsApp Group. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri laporan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sebaiknya. Mohon maaf ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan bagi seluruh hadirin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Mungkin ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Lukmanul Hakim MSc. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Rektor UIN Wali Songo Semarang, kedua kepada Ketua BPM UIN Wali Songo Semarang, tiga Ketua kelompok KKN 38 UIN Wali Songo Semarang, dan kepada pemateri Mbak Risma Lailinisa sebagai pemateri pada hari ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya hingga akhir zaman. Baik, untuk membuka sesi webinar pada hari ini tentang budaya patriarki dan equality gender, ini kita bisa melihat bahwa budaya patriarki dan kesetaraan gender, kita bisa melihat populasi dari Indonesia di mana hampir 49% perempuan di Indonesia dan sisanya adalah laki-laki. Di mana di situ menjadi bagian dari bagaimana kita mampu
bisa berpendapat harus memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu merupakan sumber kekuatan dan dapat berperan dalam bangun bangsa kita maupun baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah karena perempuan merupakan madrasah paling awal di kalangan keluarga kita, di mana itu sebagai pendidik atau pelaksana dari kegiatan-kegiatan atau mendidik dari pendidik. Baik, untuk membuka sesi kali ini kita buka dengan basmalah bersama-sama. Semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk acara webinar budaya patriarki dan quality gender pada hari ini. Mungkin itu sambutan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terdengar suara saya, dengar ya? Dengar Bapak. Ya. Pak. Semoga sukses dan saya ikut menyimak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya acara yang selanjutnya yaitu mendengar Indonesia Raya. Mari bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, doa kepada Muhammad, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini
kami hendak menyelenggarakan acara webinar budaya patriarki dan equality gender dengan memohon ridho dan izinmu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami yang sudah mendidik kami dari kecil sampai sekarang ini. Dosa-dosa guru-guru kami yang sudah mengajarkan ilmunya kepada kami dari secuil huruf A sampai kita bisa membaca. Dosa para pemimpin kami dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Semoga doa yang kita panjatkan kepadamu semoga terkabulkan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syaulillahi walumul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya menginjak acara yang berikutnya yaitu yang kita tunggu pembacaan CV moderator. Moderator kita pada pagi hari ini yaitu sangat luar biasa ya. Nah, moderator kita pada pagi hari ini yaitu adalah Kak Ida yang lahir di Kendal 7 Juli 1998. Selanjutnya, tujuan utama dari Ida Fadila ini, saya lulusan SMA yang berharap mendapatkan beasiswa akademik penuh yang bisa membantu saya mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Saya tertarik dengan dunia bisnis. Wow, luar biasa sekali ya. Untuk detail kontaknya, boleh dicatat, barangkali nanti bisa bertemu dengan Kak Ida secara langsung, atau boleh dicatat nomor WA-nya, saya bacakan. Untuk alamatnya berada di Jalan Pratusenan, Kauman, RT 2 RW 2, Desa Kebonadem. Untuk nomor HP 0813 2953 6544. Alamat email idafadila23@gmail.com. Selanjutnya untuk blog ada www.idafadila.com. Untuk selanjutnya dari riwayat organisasi. Sekretaris Ruang Dengar, Bendahara Karang Taruna, anggota Irmakin, anggota Imakon, dan anggota Kendal Bersatu. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, yaitu pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Kebonadem angkatan 2010 dan menjadi lulusan terbaik. SMP Negeri 1 Brangsong angkatan 2013 dan menjadi pelajar berprestasi. Kemudian SMA Negeri 2 Kendal ini telah memenuhi banyak sekali lomba bisa ya. Selanjutnya untuk lamaran kerja di Semarang Autobahn pada tahun 2016 hingga 2017 menjadi asisten guru di SMA Negeri 2 Kendal tahun 2015 hingga 2016. Selanjutnya menjadi tentor di
Bimbel Kumon, dan Bintang Guru pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Selanjutnya menjadi penyiar di Radio Citra FM pada tahun 2017 hingga 2018. Wow, pengalaman kerja yang sangat luar biasa dan patut kita contoh ya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya pagi hari ini. Tadi dan tempat saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Langsung saja di webinar pagi hari ini. Pasti kalian semua udah penasaran kan siapa Kak Risma Laili Nisa itu? Langsung saja kita simak CV-nya yuk. Kak Risma Laili Nisa yaitu pemenang juara ketiga di 20 tahun 1999 beralamat di Jalan 29 RT 1. Kalau personnya yaitu nomor WhatsApp-nya 085721630371 atau melalui email di hairismalailinisa@gmail.com, line hairisma, Instagram Risma Laili Nisa. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan dari Kak Risma ini pernah bersekolah di TK Tarbiyatul Atfal 1 Boja, SD Negeri 1 Boja, SMP Negeri 1 Boja, SMA Negeri 13 Semarang, dan sekarang ini Kak Risma sedang menempuh pendidikan di Undip pada program studi ilmu komunikasi. Moto hidup Kak Risma yaitu hidup berusaha, berdoa, bermanfaat. Selanjutnya bisa kita simak bersama riwayat organisasi dari Kak Risma Laili Nisa ini pada tahun 2014 sampai 2016. Yang pertama yaitu seksi bidang apresiasi seni OSIS SMP Negeri 1 Boja tahun 2013-2014. Wakil Ketua OSIS SMP 1 Boja tahun 2014-2015, Wakil Ketua Pramuka SMP 1 Boja tahun 2014-2015, Wakil Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik SMP 1 Boja 2014-2015, Sekretaris Karang Taruna Karisma Desa Boja tahun 2015. Seksi Bidang Pengembangan Karya dan Apresiasi Seni OSIS SMA Negeri 13 Semarang tahun 2015-2016, Ketua OSIS SMA Negeri 13 Semarang 2016-2017, Konselor Sebaya PIK Remaja SMA 13 Semarang tahun 2016-2017. 19. Riwayat organisasi Kak Risma ini ada Ketua Angkatan Program Studi Ilmu Komunikasi per November tahun 2018, Ketua Angkatan Mahasiswa BM Universitas Diponegoro tahun 2018, Staf Ahli Komisi 3 Senat Mahasiswa FISIP Undip tahun 2018-2019, dan Sekretaris Karang Taruna Saka Aji Dusun Jagalan tahun 2019. Pada tahun 2020 sampai 2021, riwayat organisasi Kak Risma, yaitu Sekretaris Karang Taruna Tingkat Desa Boja tahun 2020, Asisten Peneliti Dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya bisa disimak ya prestasi Kak Risma ini. Tahun 2006 sampai 2012 berhasil memenangkan juara 1 Pildacil tingkat umum tahun 2006, juara 2 Pildacil Mapsi tingkat Kecamatan Boja tahun 2008, juara 1 Pidato Mapsi Kecamatan Boja tahun 2009, juara 1 Pidato FLS 2N Kecamatan Boja tahun 2009, juara 2 Pidato FLS 2N Kabupaten Kendal tahun 2009, juara 1 Pidato FLS 2N Kecamatan Boja tahun 2010, juara 1 Pidato Mapsi Kecamatan Boja tahun 2010, juara 2 Pidato Mapsi Kabupaten Kendal 2010, juara Harapan 1 Lomba Geguritan Kecamatan Boja tahun 2010. Juara 3 Lomba LCC Kenal Wayang 2011, peringkat 3 Ujian Nasional SD Negeri 1 Boja tahun 2011-2012, juara 1 Lomba Baca Puisi Tingkat Umum 2012. Untuk tahun 2013 sampai 2016 bisa disimak ya teman-teman.
Lanjut ke prestasi Kak Risma pada tahun 2017 sampai tahun 2021 bisa disimak, dan kepanitiaannya juga bisa disimak ya teman-teman. Lanjut ke pelatihan juga bisa kalian simak bersama ya. Banyak sekali yang prestasi Kak Risma ini sangat memotivasi ya teman-teman. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Kak Risma Laili Nisa selaku pemateri pada webinar pagi hari ini, yaitu Budaya Patriarki dan Equality Gender. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, terima kasih Mbak Moderator. Apakah suara saya masuk? Masuk, Kak. Oke. Sembari menunggu PowerPoint, nah ini saya ingin menyapa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi, Kak. Oke, ini kok kurang semangat ya? Ini baru ini pesertanya dari Buan, tapi yang jawab cuma 2 gitu. Oke, mungkin diulangi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Oke, mantap sekali. Nah, gitu dong teman-teman. Biar tetap semangat. Mungkin teman-teman yang masih mengikuti webinar ini kurang semangat, teman-teman bisa ambil posisi yang enjoy. Teman-teman pilih posisi yang santuy gitu, sambil nyemil nggak apa-apa, nyemil mendoan atau bakwan atau apapun itu yang sudah disediakan di rumah, silakan sambil dicemil. Kita santuy aja gitu ya teman-teman. Biar teman-teman juga mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal nanti harapannya, karena kita nanti akan sharing tentang tema yang sangat begitu menarik gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing lapangan, kemudian kepada segenap panitia dari KKN kelompok 38 UIN Wali Songo Semarang yang telah mempercayakan kepada saya untuk dan memberikan kesempatan kepada saya untuk datang atau hadir pada kesempatan kali ini. Nantinya kita akan diskusi bersama tentang tema yang sangat menarik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar mengenai budaya patriarki dan gender equality dalam keadaan sehat walafiat tak kurang dari suatu apapun. Meskipun kita bertemu secara layar media, namun besar harapan saya tidak mengurangi esensi dari acara kita dan kualitas dari acara kita. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya walaupun tadi sudah banyak dikenalkan oleh Mbak Moderator gitu ya. Nama saya Risma Laili Nisa, teman-teman bisa memanggil saya Risma gitu. Tadi sudah sedikit banyak dikenalkan oleh Mbak Moderator, Mbak Ida ya, Mbak Ida Fadila. Namanya hampir mirip sama Ida Fauzia gitu ya. Ida Fauzia Menteri Ketenagakerjaan, Mbak Ida gitu. Mungkin Mbak Ida Fadila ini besok the next Menteri Ketenagakerjaan atau Ketua Komnas Perempuan. Amin. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itulah teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal dengan saya, tapi saya tidak memaksa teman-teman untuk sayang kepada saya gitu ya. Paling enggak kita udah kenalan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memaparkan suatu materi dan nanti kita diskusi bersama teman-teman tentang tema yang begitu relate banget dengan kehidupan kita sebagai seorang remaja, tema yang sangat menarik karena tiada habisnya gitu, yaitu tentang apa? Tentang budaya patriarki dan gender equality, atau dalam sesi saya ini yaitu mengenai menilik kesenjangan gender dalam belenggu budaya patriarki. Jadi nantinya kita akan menengok nih teman-teman, bagaimana sih kondisi kesenjangan gender di masyarakat kita saat ini. Dan bagaimana ternyata budaya patriarki itu masih membelenggu di masyarakat kita. Nanti kita akan lihat korelasinya. Oh, ternyata budaya patriarki ini memiliki korelasi terhadap terjadinya kesenjangan gender seperti itu ya teman-teman. Nah, saya besar harapan saya kepada teman-teman untuk mengikuti dengan antusias, dengan semangat gitu ya. Jangan ibaratnya jangan melempem gitu ya, harus tetap semangat. Oke? Oke. Nah, selanjutnya next. Sebelum kita berbicara lebih rinci mengenai tema kita pada pagi hari ini,
Nah, yang pertama saya ingin bertanya kepada teman-teman nih. Apa yang teman-teman pahami sih sebetulnya tentang gender? Atau apa yang teman-teman pikirkan pertama kali ketika teman-teman itu mendengar kata gender gitu? Mungkin bisa dijawab melalui kolom chat ya, atau bisa langsung on mic gitu, nggak apa-apa teman-teman. Jadi apa sih teman-teman yang teman-teman pikirkan pertama kali atau pemahaman teman-teman ketika mendengar kata gender gitu? Silakan teman-teman untuk dijawab gitu. Ayo teman-teman. Harus semangat dong nih ya, apalagi perempuan-perempuan ya, baik laki-laki maupun perempuan harus berani untuk mengekspresikan yang menjadi pendapatnya gitu. Tidak ada yang tahukah? Apa yang pertama kali teman-teman pikirkan gitu ketika mendengar kata gender gitu? Jenis kelamin, Kak. Oke, jenis kelamin. Kemudian ada lagi serangkaian karakteristik yang terdekat kepada dan membedakan. Wow, mantap sekali ini. Siapa nih ya? Oke, oh Lazizatul ya, maskulinitas dan feminitas. Kemudian ada Mas Hasbi, ada batasan. Ya, betul sekali teman-teman. Luar biasa sekali ya jawaban dari teman-teman ini. Banyak sekali sebetulnya teman-teman ketika kita memahami pemahaman mengenai gender atau pengertian dari gender itu sendiri. Next. Nah, kalau kita searching gitu ya teman-teman di Google itu sebetulnya banyak sekali referensi mengenai gender. Tapi konsep sederhana yang dapat kita pahami ketika memahami gender itu adalah suatu sifat, dalam hal ini adalah perilaku atau peran pada laki-laki maupun perempuan. Nah, kata kuncinya ada di peran gitu teman-teman. Nah, sejatinya kalau kita berbicara tentang peran, berarti itu sejatinya dapat digantikan gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat atau teman-teman garis bawahi yaitu yang ini ya teman-teman. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin gitu. Kenapa kok berbeda dengan jenis kelamin gitu? Iya jelas karena kalau kita berbicara tentang jenis kelamin itu berarti sesuatu yang hadir yang dikodratkan dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, dari pencipta kita kepada setiap hambanya gitu. Ya, ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sifat atau hal yang bersifatnya biologis itulah yang itu membedakan dengan gender gitu. Nah, kemudian persoalan kemudian muncul ya, persoalan kemudian muncul karena apa? Karena pemahaman mengenai gender yang masih rancu di masyarakat itu kemudian menimbulkan pemaknaan yang masih ambigu. Bagaimana tidak gitu ya, masih banyak masyarakat atau anggapan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan itu lemah gitu. Perempuan itu tidak berdaya. Perempuan itu hanya mengandalkan perasaan gitu. Sedangkan laki-laki tidak dong. Laki-laki itu kuat, laki-laki itu maskulin banget, laki-laki itu tegar banget gitu. Laki-laki itu nggak cengeng gitu. Laki-laki itu dia mengandalkan logika banget gitu. Nah, itu adalah anggapan-anggapan yang masih muncul. Dengan adanya pemahaman mengenai gender yang masih rancu ini menimbulkan pemaknaan yang masih ambigu di masyarakat yang kemudian ya berakibat sampai saat ini perempuan itu masih dipandang lemah dan hanya sebagai sosok pelengkap saja. Next. Nah, kemudian lalu apa sih yang menjadikan konstruksi sosial gender itu di masyarakat atau bagaimana konstruksi gender di masyarakat kita? Nah, ketika kita berbicara mengenai gender, terutama dalam konteks kesetaraan gender, itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang mudah. Karena apa? Ditambah kita sudah dipukul dengan seolah realitas sosial itu sudah membentuk, sudah memiliki satu pola pikir bahwasannya kedudukan perempuan dan laki-laki dalam berkeluarga dan masyarakat itu memanglah harus berbeda gitu. Jadi konstruksi sosial atau nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dengan kuat di masyarakat, anggapan-anggapan yang sudah melekat gitu ya, yang sudah benar-benar menjadi patokan masyarakat gitu. Konstruksi yang sangat begitu kuatnya di masyarakat, itulah yang menjadi tantangan kita. Kenapa masih ada kesenjangan gender? Nah, hal ini ya, kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan gender. Bagaimana tandanya? Tanda terjadinya kesenjangan gender di masyarakat kita, salah satunya adanya gejala patriarki atau budaya patriarki yang masih membelenggu di masyarakat kita. Next, nah apa sih itu patriarki dan kenapa patriarki itu begitu langgengnya di masyarakat kita? Nah,
Sederhananya kita bisa memahami patriarki itu sebagai suatu sistem sosial yang memposisikan laki-laki sebagai pemegang kendali gitu. Artinya kita bisa memahami bahwasannya ya laki-laki itu berarti dia yang lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan. Dia yang menentukan segalanya dibandingkan dengan perempuan. Dia yang lebih tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, jauh sebelum kita membahas lebih lanjut tentang patriarki, kalau kita tarik dalam konteks histori atau konteks sejarah, teman-teman, sebetulnya ini teman-teman kalau ingat, kalau teman-teman itu waktu di SMA gitu ya, ada pelajaran sejarah, teman-teman nggak skip dan teman-teman nggak pergi ke kantin, pasti teman-teman itu akan ingat gitu ya, tentang adanya satu fase kehidupan nenek moyang kita, yaitu fase berburu dan meramu gitu. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka ada kepala suku dan kita bisa lihat siapa sih kepala sukunya? Pasti adalah laki-laki gitu. Nah, kemudian lebih lanjutnya. Ini orang laki-laki dia berburu, dia pergi keluar gitu untuk mencari bahan makanan. Dan sedangkan perempuan, mereka ya di rumah. Ketika laki-laki datang bawa bahan makanan, mereka memasak, mereka meramu, dan tak lain dia juga harus memiliki kewajiban untuk mengasuh anak mereka gitu. Nah, dari sejarah inilah ternyata sejarah sudah berbicara dan memberikan gambaran tentang adanya perbedaan kedudukan perempuan dan laki-laki, dan sebagai salah satu sumber juga terbentuknya budaya patriarki yang sampai saat ini pun budaya patriarki belum bisa dikatakan hilang 100% di masyarakat kita gitu. Nah, kemudian dengan adanya budaya patriarki yang masih langgeng di kehidupan masyarakat kita, itu berdampak pada apa sih? Budaya patriarki yang masih langgeng di kehidupan masyarakat kita itu menghantarkan pada satu kenyataan ya, atau berakibat pada masih rendahnya IPM perempuan. Apa sih itu IPM perempuan? Indeks Pembangunan Manusia Perempuan. Bagaimana tidak, sebuah data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mencatat, teman-teman, bahwasannya di tahun 2019 saja itu data Indeks Pembangunan Manusia Perempuan itu masih jauh kalah dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan masih di bawah laki-laki gitu. Perempuan hanya mencapai 69, sekian persen, sedangkan laki-laki 75, sekian persen gitu. Dan hal inilah yang kemudian menjadi satu alarm bagi kita sebetulnya, teman-teman, untuk berani bergerak gitu, berani bersuara dan berani untuk berekspresi atas potensi diri kita. Nah, selain dengan rendahnya indeks pembangunan manusia, karena mungkin ada beberapa sektor, terlebih dalam dunia kerja, yang membedakan perempuan dan laki-laki. Selain itu juga adanya budaya patriarki ini yang mana seolah-olah laki-laki itu otoriter terhadap perempuan. Jadi ada pihak yang dikontrol dan ada pihak yang mengontrol gitu. Perempuan harus begitu tunduk banget kepada laki-laki. Itu terjadi kekerasan seksual atau kekerasan secara psikis terhadap perempuan gitu. Bayangkan saja di tahun 2021 sampai dengan per Maret 2021 itu sudah terjadi 426 kasus kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Nah, ini baru 3 bulan kan, 3 bulan di awal. Bayangkan kalau setahun gitu, setahun itu pasti ada ribuan. Data di tahun 2018 itu ribuan gitu kan, 2019 juga begitu gitu. Nah, ini semakin menegaskan dan memberikan penegasan kepada kita bahwasannya kondisi kita terutama perempuan itu sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Ya, kekerasan seksual terhadap perempuan, kemudian kekerasan psikis gitu ya, perempuan yang dimadu, perempuan yang ya dia tidak memiliki, seolah tidak memiliki panggung untuk berekspresi atas potensi dirinya, atas apa yang menjadi minatnya, hobinya, bakatnya gitu. Nah, ini salah satu gejala dari adanya budaya patriarki yang masih membelenggu di bangsa kita atau di masyarakat Indonesia. Next. Oke, nah,
apa sih yang kemudian menyebabkan langgengnya kesenjangan gender gitu. Jadi dengan adanya budaya patriarki, teman-teman yang masih membelenggu di masyarakat kita itu berdampak pada adanya kesenjangan gender gitu atau ketidaksetaraan gender. Nah, apa faktor yang menyebabkannya gitu? Kita bisa lihat yang pertama adalah adanya konstruksi sosial. Apa yang kemudian dipahami sebagai suatu konstruksi sosial? Ya, bisa sederhananya kita bisa memahami bahwa konstruksi sosial itu berarti hal-hal yang sudah disepakati bersama, yang sudah terlanjur menjadi anggapan banyak orang, dan itu sudah lama terinternalisasi di masyarakat, dan itu seolah menjadi satu ukuran bagi masyarakat. Normalitas bagi masyarakat gitu teman-teman. Nah, konstruksi sosial ini bisa dalam bentuk pola asuh dan pola pendidikan, kemudian juga konstruksi dalam media gitu. Pola asuh dan pola pendidikan itu ternyata memberikan pengaruh yang begitu luar biasa terhadap kesenjangan gender gitu. Nah, kita juga akan lihat nanti tentang bagaimana media turut serta berpengaruh gitu untuk membentuk satu pemahaman mengenai gender. Kita bisa lihat apakah media itu juga berperan dalam mengkonstruksikan makna gender ke arah yang positif atau ke arah yang negatif seperti itu. Next. Nah, yang pertama itu adalah konstruksi pola asuh dan pendidikan. Kita bisa lihat dulu teman-teman. Kenapa kok pola asuh ini memiliki satu pengaruh gitu terhadap pemaknaan gender gitu ya. Hakikat pola pengasuhan itu kalau teman-teman memahami itu sebenarnya ada dua teman-teman. Pengasuhan sebagai sebuah proses dan pengasuhan sebagai sebuah interaksi. Jadi artinya orang tua yang memberikan pola asuh dan pendidikan kepada anaknya itu pasti akan mengalami sebuah proses. Dia akan melakukan proses kepada anaknya. Sebuah proses yang sifatnya kontinu, ya kan? Kita dari bayi sampai sekarang pun masih ada dalam sudah menanamkan kepada kita seolah ada perbedaan. Ya kalau kamu laki-laki ya kamu cocoknya warna biru lah gitu. Kalau kamu perempuan ya kamu cocoknya warna merah muda lah, warna pink lah gitu. Dari non-verbal communication yang direpresentasikan melalui tanda yang kita pakai atau atribut yang kita pakai, ya itu semakin menegaskan bahwasanya ternyata lingkungan keluarga kita, ternyata lingkungan pendidikan kita atau pola asuh atribut yang kita pakai saja gitu. Dimulai dari atribut yang kita pakai. Padahal kita tidak pernah tahu, kita juga belum pernah ketemu kan dengan dua adiknya itu. Kita tidak tahu mana yang laki-laki, mana yang perempuan, tapi karena mereka mengenakan atribut ya, mengenakan warna yang selama ini menurut konstruksi sosial itu sudah disepakati bahwa laki-laki Iya, Kak. Sebentar, Kak. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin saya sembari lanjut aja ya, teman-teman. Selanjutnya itu adalah pola asuh dan pola pendidikan juga. Kita bisa lihat bahwa kalau tadi itu kan masih bayi, dengan atribut yang kita pakai saja kita sudah bisa seolah mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menginjak pada usia remaja gitu, pada usia remaja atau sebelumnya itu berarti balita gitu ya, masih anak-anak gitu. Kita bisa lihat gitu ya, anaknya perempuan pasti akan berkata misalnya namanya adalah Putri gitu. Putri, ayo bantu ibu untuk memasak di dapur gitu. Nah, dia akan
ya mengarah pada ranah domestik. Dia akan pergi ke dapur untuk membantu ibu memasak. Tapi akan berbeda cerita ketika anak itu adalah laki-laki, misalnya katakanlah Anton gitu. Anton, ayo main bola bersama ayah gitu. Dia akan keluar, dia menghirup udara yang bebas gitu. Nah, dari pola yang ada di dalam keluarga inilah yang secara tidak langsung mungkin teman-teman pernah memperoleh di keluarga teman-teman gitu kan. Nah, dalam LKS pun ketika masih SD, SMP, SD lah terutama teman-teman, pasti akan ditemukan satu soal gitu ya, misalnya Putri membantu ibu memasak di titik-titik dapur misalnya kayak gitu. Nah, jarang sekali, bahkan saya tidak pernah menemukan soal yang Anton atau Budi membantu ibu memasak gitu ya dulu waktu SD gitu. Tapi kalau misalnya namanya itu adalah laki-laki, ya pasti dia akan dikaitkan dengan bermain sepak bola di lapangan, membantu ayah ya apa itu namanya mencuci mobil dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya adalah hal-hal yang sifatnya itu maskulin, hal-hal yang dia itu mengarah pada sesuatu yang go public, yaitu seolah-olah dilekatkan pada laki-laki gitu. Tapi yang arahnya pada domestik area atau peran domestik itu dilekatkan kepada perempuan gitu. Itulah konstruksi sosial kita. Itu pola asuh dan pola pendidikan masyarakat kita hingga saat ini gitu. Next. Nah, ini memasuki masa dewasa, ya kan? Kita bisa ini bukan iklan sepeda motor ya, teman-teman. Tapi apa sih yang ingin dikomunikasikan di sini gitu? Bahwa dari atribut yang dipakai saja, ya industri otomotif pun itu juga punya strategi gitu untuk membidik pangsa pasarnya gitu. Kita bisa lihat bahwa seolah-olah ada perbedaan sepeda motor laki-laki dan sepeda motor perempuan. Ya sebelah kiri ini yang pink gitu ya, itu disusun dengan begitu rampingnya, begitu imutnya ya, seolah-olah itu perempuan banget deh gitu. Berbeda dengan yang sebelah kanan gitu ya, dia gagah, kekar gitu ya, seolah-olah akan memberikan nilai maskulin tersendiri ketika dia naik sepeda motor ini gitu, dan itu diperuntukkan untuk laki-laki gitu. Kita bisa bayangkan ketika masnya ini, misalnya masnya yang sebelah kanan ini dia pindah naik yang sebelah kiri gitu, mungkin orang-orang akan lucu ya, akan terkesan biasa, kok laki-laki kayak gitu ya. Tapi ketika masnya ini naik sepeda motornya yang begitu, wow, ini luar biasa ketampanannya, 200% kali lipat gitu teman-teman. Nah, inilah yang tanpa kita sadari bahwasannya pola asuh, pola pendidikan dan lingkungan sekitar kita juga mengajarkan atau setidaknya memberikan gambaran tentang bahwa ya konstruksi sosial, bagaimana konstruksi sosial itu memandang adanya perbedaan gender di masyarakat gitu. Nah, next. Nah, selanjutnya ini adalah games sih teman-teman. Nama games jadi nanti ada pernyataan gitu teman-teman. Jadi ada pernyataan, dari pernyataan itu silakan teman-teman menjawab gitu. Teman-teman silakan menjawab. Teman-teman silakan menjawab. Atau mitos, dan kalau fakta, yuk. Oke, nah yang pertama, mitos atau fakta, gejala patriarki dapat terlihat mulai dari lingkungan keluarga. Mitos atau fakta sih, jika gejala patriarki itu dapat terlihat mulai dari keluarga gitu. Oke, fakta. Ada lagi teman-teman? Oke, nah. Oke, mungkin saya mau bicara sama Mas Rifki Islah, ada? Halo Mas. Ini Mas apa Mbak ya? Rifki Islah. Halo, kok hilang? Masnya hilang nih. Ada yuk Kak. Oh, ada, bisa on mic? Bisa. Oke, saya kira Masnya ghosting saya. Ya. Mas
Mas Rifki kenapa Mas kok nulis fakta Mas gitu? Karena Aduh, emang belum. dari keluarga itu udah kelihatan budaya patriarki, kayak laki itu lebih di atas daripada perempuan gitu loh Kak. Oke, oh, mantap sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Rifki ya. Oke, mantap sekali Mas jawabannya. Jadi memang betul teman-teman bisa dikatakan bahwasannya gejala patriarki atau gejala budaya patriarki itu dapat terlihat mulai dari lingkungan keluarga. Ya, karena kalau kita kaitkan dengan, kita tilik nih teman-teman, dengan adanya sosialisasi di tingkat keluarga gitu ya, sosialisasi atau penyampaian informasi, penyampaian nilai-nilai atau norma-norma yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu pertama kali itu terjadi di lingkungan keluarga, makanya ada istilah atau ada sebutan gitu ya, sosialisasi primer gitu. Nah di tingkat keluarga lah sebetulnya teman-teman itu memiliki peran yang begitu luar biasa ya, bagaimana kita memandang dunia, kita mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu. Dan bisa jadi ya gejala patriarki ini dapat dilihat mulai dari lingkungan keluarga, misal katakanlah ya seorang ayah yang dia bekerja gitu dan ibunya atau istrinya itu di rumah, wes kamu ngurus anak aja gitu. Dia tidak boleh apa-apa. Masih ada dan juga ada yang kemudian berarti kita bisa mengasumsikan bahwasanya di lingkungan keluarga pun itu bisa kok mulai teridentifikasi budaya dari patriarki ini gitu. Next. Oke. Selanjutnya ini, mitos atau fakta sih jika media turut serta membentuk konstruksi gender di masyarakat. Mitos atau fakta ya jika media itu turut serta membentuk konstruksi gender di masyarakat. Silakan kalau yang mitos tulis mitos, fakta tulis fakta gitu. Mitos atau fakta jika media itu turut serta membentuk konstruksi gender di masyarakat. Oke. Fakta. Ada yang mungkin mitos? Oke, mungkin saya mau tanya sama Mbak Ida deh, ya, the next Menteri Ketenagakerjaan. Oke, Mbak Ida, halo. Iya Kak, kalau menurut saya itu fakta karena contohnya, misal ada kekerasan seksual gitu, pasti yang disalahkan itu kan perempuannya, kayak yang berpakaiannya terlalu ketat atau kenapa nggak jaga diri tetap keluar malam seperti itu. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak Ida ya. Jadi memang betul teman-teman ya, bisa dikatakan bahwa media turut serta membentuk konstruksi gender di masyarakat gitu. Karena apa? Ya kita nanti akan lihat nih teman-teman. Next. Nah ini konstruksi gender dalam media. Melalui media massa seperti iklan di televisi, secara tersirat juga menampakkan adanya bias gender teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, atau teman-teman mulai sekarang bisa mengamati deh hal-hal ya atau iklan-iklan yang misalnya seperti bumbu masak, iklan sabun cuci piring, iklan susu formula gitu. Pasti tokoh pemerannya di dalam iklan itu adalah perempuan ya. Karena apa ya? Ini adalah bidang domestik area kita gitu. Peran domestik itu seolah-olah dilekatkan kepada perempuan ya. Bumbu dapur, kemudian kecap itu kan pasti lebih banyak aktornya yang di dalamnya itu adalah perempuan gitu ya. Kemudian susu formula ya, industri ya, kalkulasi industri itu, pabrik itu pintar gitu teman-teman. Dia merancang strategi bahwa wah ini saya harus pakai tokoh wanita di sini atau sosok ibu di sini karena dari pabriknya itu merancang bahwa dari konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat kita bahwa sudah menyepakati kalau anak itu dekatnya dengan ibu
dan ibu itu yang mengasuh anak, kayak gitu kan teman-teman. Nah, alhasil inilah yang kemudian berpengaruh kepada adanya iklan terhadap susu formula gitu yang menampilkan sosok ibu atau sosok wanita yang seolah-olah dia dekat dengan anaknya gitu ya. Kita jarang banget menemukan iklan susu yang ada laki-laki gitu ya. Pasti lebih banyak perempuannya. Nah, kemudian di sisi kanannya itu ada iklan bangunan gitu, iklan bahan bangunan yang mana pemerannya adalah laki-laki yang kekar, yang kuat gitu. Jarang sekali kita menemukan ada sosok perempuan yang di iklan bahan bangunan. Misalnya ada di iklan cat, itu pun juga kehadirannya dia sebagai sosok pelengkap saja gitu. Nah, kemudian di media lain selain media televisi, di media majalah atau tabloid, ya seolah ada segmentasi untuk perempuan dan laki-laki. Yang sebelah kiri itu adalah majalah gadis, ya. Kita bisa lihat tanpa kita harus beli, tanpa kita harus membaca di dalamnya, kita udah bisa mengidentifikasi di awal teman-teman. Bahwasanya oh majalah gadis, ya. Dari covernya, modelnya itu perempuan, kemudian dari layoutnya gitu ya, itu yang cute banget gitu, yang imut sekali gitu. Kemudian ada fashion and beauty gitu. Wah, ini wanita banget gitu. Kemudian ini akan sangat tampak berbeda dengan media di sebelahnya, media majalah lelaki ya. Dia yang kekar, dia yang gagah ya, perutnya itu kotak-kotak kayak tahu Bandungan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan layoutnya, tegas gitu ya, yang gagah gitu, seolah-olah ingin memberikan sinyal bahwa ini cocok banget sama laki-laki kamu yang keren, kamu yang kuat gitu. Nah, dari media ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa oh berarti memang betul media itu akan turut serta berkontribusi dalam membentuk pemaknaan gender di masyarakat. Next. Nah, kemudian ini, bagaimana perempuan direpresentasikan dalam media, teman-teman. Nah, perempuan direpresentasikan dalam media, ya salah satunya itu adalah sinetron, gitu, yang booming banget bagi, atau hiburan sekali bagi mak-mak, gitu ya. Sinetron itu dapat dikatakan sebagai medium social representation, gitu. Jadi, apa yang ditampilkan di media itu bisa dikatakan bahwa gambaran dari yang terjadi di masyarakat kita. Dan bagaimana perempuan itu direpresentasikan di dalam media, di dalam sinetron khususnya, ya. Ini salah satu contoh teman-teman di salah satu channel stasiun televisi ya, yang dari contoh ini harapannya semakin memperjelas pemahaman teman-teman dan dapat membantu teman-teman menyimpulkan bagaimana sih sebetulnya media itu turut serta membentuk konstruksi gender di masyarakat kita. Ternyata di dalam media melalui sinetron ya kita bisa lihat ya, ada tampilan gitu atau menampilkan tayangan-tayangan yang semisal ibu itu mengasuh anak. Jadi perempuan itu digiring untuk ke arah domestik area, ke peran domestik gitu. Ada ibu yang mengasuh anak, kemudian ada ayah yang pergi bekerja dan ibu tetap merawat anak di rumah, kemudian perempuan yang dia tempatnya atau panggungnya itu di dapur gitu. Kemudian yang di bawah, yang sisi sebelah kiri nomor 2 bawah ini, itu adalah adanya standarisasi kecantikan, teman-teman. Bagaimana sih media juga turut serta untuk membentuk konstruksi gender dalam level standarisasi kecantikan. Kita bisa lihat cewek-cewek atau perempuan yang ditampilkan di media mayoritas itu adalah dia yang putih, dia yang tinggi, dia yang mulus, dia yang glowing, dia yang pipinya kenyal-kenyal gitu. Nah, itulah yang secara tidak langsung turut serta ya menurunkan satu indikator atau standarisasi kecantikan bahwa ya masyarakat kita akan setuju seorang perempuan dikatakan cantik ya ketika dia memenuhi kriteria atau indikator bahwa dia tinggi, bahwa dia putih, bahwa dia itu tubuhnya body goals, kemudian dia yang glowing, dia yang ya intinya yang seperti digambarkan di media. Nah, seolah kita tidak pernah setuju ketika ada perempuan dikatakan cantik tapi dia pendek, tapi dia hitam, dia gemuk gitu teman-teman. Nah, itulah secara tidak langsung ya, itu terjadi sebagai salah satu akibat juga dari tayangan di media gitu. Dari bagaimana media turut serta mengkonstruksikan pemaknaan gender, terutama standarisasi kecantikan, bagaimana kamera itu men-shoot
seorang perempuan gitu teman-teman. Dan di sebelahnya itu ya di nomor 2 gitu ya, sebelah yang sama dokter itu apa sih teman-teman? Ternyata dengan adanya standarisasi kecantikan yang sudah dikonstruksikan di masyarakat sosial kita, banyak perempuan-perempuan yang kemudian rela menghabiskan jutaan gitu ya, ratusan ribu jutaan untuk membeli skincare, untuk dia melakukan perawatan kayak gitu. Dia akan sangat bingung, dia akan sangat merasa khawatir gitu ya. Itu ketika skincare habis dibandingkan paketan habis dia biasa-biasa aja, tapi ketika skincare habis gitu, kita udah kayak mau mati aja rasanya gitu ya. Nah, inilah yang secara tidak langsung menggiring kita. Bagaimana kemudian ada perbedaan gender, bagaimana kemudian juga ada ternyata standarisasi perempuan direpresentasikan di dalam media yang berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu memandang perempuan, bagaimana standarisasi kecantikan yang terbentuk di masyarakat kita. Nah, kemudian sebelahnya itu ada kekerasan terhadap perempuan juga ya, perempuan dijadikan objek kekerasan seksual dan perilaku-perilaku yang kurang terpuji terhadap perempuan gitu, dan pelakunya itu kebanyakan mayoritas itu adalah laki-laki kepada perempuan gitu teman-teman. Next. Nah, kemudian seberapa pentingnya gender equality atau kesetaraan gender? Jawabannya adalah sangat penting gitu. Dan bagaimana kemudian kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgent gitu, itu bagaimana kita mencapainya? Kuncinya adalah satu teman-teman, adanya kesadaran. Kesadaran untuk kita dari setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bersama-sama bergerak dalam memperjuangkan kesetaraan gender dengan berani berkarya dengan aksi nyata. Jadi kita tidak hanya sebuah wacana, tidak hanya sebuah ancang-ancang saja, tapi memang kita ada realisasi. Bukan hanya sebatas mimpi gitu, bukan hanya sebatas wacana, tapi harapan kita ada satu pergerakan yang membuat wacana itu berubah menjadi nyata gitu teman-teman. Nah, contohnya adalah Mbak Najwa Shihab ini kan, dia kalau di media gitu, dia bekerja di Go Public sebagai seorang jurnalis, ya dia tetap bisa profesional gitu, dia menjadi wanita yang cerdas, bijak, tegas gitu. Kemudian ketika di rumah ternyata Mbak Nana ini atau Mbak Najwa Shihab ini juga dia tidak meninggalkan kok skillnya di domestic area gitu. Artinya kan berarti perempuan itu sebetulnya bisa melakukan keduanya gitu. Bahkan Mbak Nana kan juga pernah berstatement gitu, kenapa sih perempuan itu harus dihadapkan pada dua pilihan gitu kan. Nah kemudian ini yang sangat menarik teman-teman, bagaikan salah satu angin segar gitu bagi perempuan, bagi nasib terutama bagi nasib kesetaraan gender, dengan adanya tayangan di media, dengan adanya MasterChef misalnya, itu kan tayangan memasak ya, kita bisa lihat bahwa pesertanya tidak hanya perempuan gitu, bahkan kita bisa lihat juga jurinya ya, itu mungkin idaman gitu ya, itu kan juga laki-laki gitu, banyak pesertanya juga laki-laki, itu semakin memberikan, jadi media itu ada satu kesadaran sekarang teman-teman, ada membantu masyarakat kita dalam memahami pemaknaan gender gitu dengan adanya MasterChef contohnya. Kemudian yang bawah itu dunia terbalik gitu ya. Ini dari scene ini kita bisa lihat laki-laki mencuci di sungai gitu, ya kan, semakin membantu kita dalam mencapai gender equality atau kesetaraan gender gitu. Next. Nah, ini ada kata bijak teman-teman, bahwasanya petualangan terbesar yang dapat diambil dari kehidupan adalah berani mewujudkan dan menghidupkan impian. Kamu, baik laki-laki maupun perempuan, dilahirkan tidak untuk menyusut semakin kecil, namun berkembang semakin besar. Dari Oprah Winfrey ya teman-teman. Artinya, ya kalau kita pahami, bahwasannya tidak ada perbedaan kok bagi kita itu untuk melakukan kebaikan. Karena baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memikul tanggung jawab yang sama, ya sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, silahkan
kalian itu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita dan terus lakukan perubahan gitu teman-teman. Next, oke, sepertinya sudah cukup. Oke ya. Oke, benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau sharing atau diskusi tentang hal apapun itu, bisa ke WA ataupun Instagram saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Risma untuk pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman masih pada semangat kan? Silahkan yang mau bertanya bisa langsung ditulis ya di kolom chat. Untuk sesi pertama yaitu 3 penanya, 3 penanya. Ayo teman-teman, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Kak Rismanya langsung nih. Ayo teman-teman silahkan, jangan malu-malu. Tanya gratis loh, nggak bayar. Oh ini Kak, sudah ada pertanyaan. Dari Kak Rizka Cindi Yovaria dari IAIN Salatiga. Mbak Risma, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Anda melihat fenomena pertukaran peran dalam rumah tangga di mana sang ibu yang mencari nafkah dan ayah menjadi stay at home dad? Oke, terima kasih Mbak Rizka atas ini langsung dijawab ya Mbak, nggak ditampung ya, langsung ya berarti ya? Iya langsung saja Kak. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas pertanyaannya. Jadi kalau saya misalnya ditanya bagaimana pendapat atau pandangan ketika ada pertukaran peran bahwa ibunya yang bekerja dan ayahnya itu yang di rumah gitu. Sebetulnya itu kan ada satu, kenapa itu terjadi, pasti ada latar belakang atau hal yang melatar belakangi kenapa justru ibunya yang bekerja, bukan ayahnya yang bekerja gitu kan. Nah, kalau misalnya itu ada berdasarkan kesepakatan bersama gitu, dan kita bisa lihat bahwasannya mereka diizinkan, si ibu ini diizinkan bekerja oleh ayahnya, yaitu berarti si ayah ini memberikan kesempatan kepada istrinya untuk dia merasakan dunia kerja, dia menghirup udara di luar sana yang tidak pada ranah domestik area. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika fenomena ini kemudian dimanfaatkan oleh laki-laki, bahwasannya dia yang sama sekali ya, bukan yang mau kayak berkooperatif gitu, bukan yang mau kooperatif, tapi yang sama sekali dia tidak mau bekerja, dia yang hanya mengandalkan perempuan. Nah, ini yang menjadi persoalan baru gitu sih Mbak Rizka. Jadi selama itu adalah hal yang sifatnya sudah dikomunikasikan dan didiskusikan, it's okay gitu. Jadi keluarga itu adalah tempat untuk bagaimana kita bertukar pikiran, bagaimana kita sharing gitu kan teman-teman. Segala sesuatu yang terjadi di keluarga, alangkah lebih baiknya itu ketika memang dikomunikasikan terlebih dahulu. Dan sekalipun kalau itu laki-lakinya yang stay at home, ya besar harapannya dia tidak hanya mengandalkan perempuan dong gitu. Artinya kesadaran kesetaraan gender ini bukan
Jadi gini, laki-laki yang punya pemikiran ya udah kamu kerja aja deh, jangan menggunakan latar belakang ya udah ini kan gerakan feminisme, saya aja yang di rumah gitu. Kamu setoran sama saya, itu bukan feminisme, bukan mendukung gerakan feminisme, tapi itu adalah eksploitasi terhadap perempuan gitu. Jadinya nggak apa-apa kalau memang laki-laki itu memperbolehkan perempuan untuk bekerja, tapi memang harus ingat porsinya gitu. Harus mencapai kesetaraan itu it's okay, tapi jangan sampai kita juga ibaratnya barter, kita menukarkan gitu ya, menukarkan kesetaraan itu, tapi justru perempuan itu mendapatkan eksploitasi kayak gitu sih Mbak Rizka. Oke Mbak Rizka, itu jawaban dari Mbak Risma. Yang penting tuh ada komunikasi antara keduanya dan tidak memakan porsi yang lebih tinggi antara si ibu atau si ayah. Begitu ya. Sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Oh, ini sudah ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Mbak Melia Anjar. Ingin bertanya seberapa pentingnya gerakan feminisme untuk perkembangan budaya Indonesia? Ini yang Mbak Melia Anjar ya, Mbak? Seberapa pentingnya gerakan feminisme untuk perkembangan budaya Indonesia? Oke, terima kasih ya Mbak Melia. Saya izin menjawab bahwasannya berkaitan dengan feminisme gitu ya. Feminisme berarti kan kita pahami dulu nih, feminisme itu apa gitu. Sederhananya bahwasannya feminisme itu adalah gerakan untuk memajukan perempuan, memberdayakan perempuan, dan agar perempuan ini harapannya terlepas dari penindasan. Nah, kalau kita tilik dalam kondisi realitas sosial kita ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian ya bagaimana, ya betul peristiwa yang terjadi dan kondisi perempuan saat ini di Indonesia dengan data-data yang ada yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya perempuan bisa dikatakan masih belum dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Nah, artinya dengan berangkat dari kondisi ini, ya berarti perjuangan atau adanya gerakan feminisme di Indonesia itu sangat penting gitu Mbak. Karena apa? Ya karena kalau kita tidak berani bersuara, kalau kita tidak berani memulai, ya siapa lagi gitu. Apakah akan seterusnya perempuan itu dirundukan gitu, perempuan itu selalu dibawakan, perempuan itu tidak mendapatkan tempat untuk mereka mengekspresikan potensinya gitu. Nah, bagaimana kemudian langkah kita? Kan kita udah tahu nih Mbak bahwa gerakan feminisme di Indonesia itu penting gitu. Nah, realisasinya gimana? Jalannya gimana? Ya, teman-teman, ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dengan kita itu mengikuti banyak organisasi-organisasi yang di tingkat misalnya mahasiswa, ada BEM, ada Senat atau tingkat sederajatnya, kemudian ada unit kegiatan mahasiswa itu ya, ekstrakurikuler mahasiswa, kemudian banyak sekali lah organisasi-organisasi di luar. Kita ikuti itu, dan ketika kita sudah berhasil masuk ya, kita harus bisa membidik apa ya, kita ambil posisi strategis, posisi inti di atas gitu. Ya, kemudian cara lain gitu untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa kok, perempuan itu mampu. Ya, misalnya dalam konteks ranah kehidupan sosial politik di negara kita, ketika ada calon perempuan ya, salah satunya bagaimana agar perempuan itu diakui di mata banyak orang, pilih itu yang perempuan gitu. Jadi itu adalah cara kita gitu. Itu adalah cara kita, salah satu cara kita untuk mendukung bagaimana gerakan feminisme dan bagaimana cara kita untuk bahwa perempuan itu mampu kok, perempuan itu sanggup kok, perempuan itu kuat kok. Perempuan kenapa harus dikasih dua pilihan kalau dia itu juga bisa membuktikan keduanya gitu. Jadi cara lain juga dengan optimalisasi media sosial, teman-teman. Dengan optimalisasi media sosial, misalnya teman-teman bergabung di sebuah komunitas, kemudian membentuk akun gitu ya, akun Instagram atau akun YouTube gitu tentang perempuan gitu ya, tentang bidang-bidang perempuan dan bagaimana sih sebetulnya suara perempuan. Nah, dari situlah teman-teman bisa merintis gitu ya, bisa menjadi founder di sana.
teman-teman kan kalau Instagram itu reach-nya kan bisa banyak ya teman-teman. Nah, disitulah sebetulnya cara kita di masa kini, kita dibantu dengan adanya teknologi untuk memperkenalkan perempuan. Maksudnya memperkenalkan dalam hal ini adalah semakin membuktikan bahwa perempuan itu punya panggung layak, punya tempat gitu. Nah, itu sih Mbak Mei, siapa itu tadi? Melia atau Melia, Kak. Melia Anjar, Kak. Jadi penting banget Mbak, dan harapannya adalah teman-teman di sini yang hadir pada pagi hari ini, terutama kaum perempuan, dan saya berpesan juga pada laki-laki untuk kita semakin sadar terhadap kesetaraan gender gitu. Jangan kalah dong dengan mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama gitu. Dia seorang laki-laki saja, dia punya empati loh teman-teman, dia punya simpati kepada nasib kesetaraan gender di sana gitu. Bahkan Barack Obama pun itu pernah menulis sebuah esai yang kemudian diterbitkan di salah satu majalah Glamour, itu majalah di AS gitu ya. Itu bahwa dia menuliskan tentang tua itu harus berani memberikan stimulus kepada anak, terutama anak perempuan, agar dia berani berbicara gitu. Itu satu dukungan dari Barack Obama yang semakin membuktikan bahwa dia pun sebagai laki-laki mendukung gerakan feminisme loh gitu. Apalagi kita kan gitu. Apalagi kita yang hidup di Indonesia, kita harus punya semangat dan kesadaran untuk bersama-sama mendukung gerakan feminisme dan merealisasikan adanya kesetaraan gender dengan upaya maksimal kita, semampu kita yang kita miliki gitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Risma atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Risma. Selanjutnya ini udah ada pertanyaan lagi dari Mbak Siti Nurfaida dari Unwahas. Pertanyaannya, di zaman modern ini kan termasuknya masih sulit untuk mensosialisasikan kesetaraan gender ke masyarakat, khususnya untuk para orang tua yang pola asuhnya masih mengikuti zaman dahulu. Mungkin dari semua itu membuat perempuan kebanyakan minder dan pola pikirnya bahwa pria lebih bisa dalam pekerjaan. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri dan mengubah pola pikir tersebut seorang perempuan untuk memulai dan berusaha untuk bisa dalam pekerjaan di bidang yang dipilih tanpa merasa ada perbedaan. Oke, terima kasih ya Mbak Siti. Betul ya Mbak Siti ya? Ya Mbak Siti Nurfaidah ya dari Unwahas. Jadi luar biasa sekali pertanyaannya ya. Intinya adalah bagaimana sih kita mengubah pola pikir gitu. Jadi benar bahwasannya kenapa kok pola pikir itu masih susah, masih sulit gitu ya. Bahwasannya itu terjadi karena tadi ya, karena adanya konstruksi sosial yang sudah sangat kuat sekali terjadi di masyarakat kita, yang sangat yang sudah sangat dari dulu itu sudah terkonstruksi dengan kuat atau terinternalisasi dengan kuat di masyarakat kita. Jadi ibaratnya karena masyarakat kita, apalagi masyarakat Jawa gitu ya, itu kan dia terbiasa dengan sistem atau budaya getok tular gitu. Jadi apa yang sudah bicarakan di para pendahulu kita, itulah yang sampai saat ini gitu ya. Itu yang sampai saat ini ya kita percaya gitu. Nah, hal itulah yang menjadi satu tantangan bagi kita, terutama dalam merubah pola pikir. Dan harus dapat kita akui bahwasanya merubah pola pikir itu bukan sesuatu yang mudah gitu, dan akan sangat sulit gitu. Karena apa ya, tantangan kita itu tadi, karena masyarakat sudah punya konsep sendiri, pola pikir sendiri kayak gitu ya teman-teman. Nah, artinya mungkin lebih tepatnya kita tidak merubah pola pikir, tapi memberikan kesadaran, memberikan yang membuktikan bahwa perempuan itu bisa kok di masa sekarang gitu. Perempuan itu bisa berekspresi dan bisa menunjukkan potensi atas dirinya. Nah, caranya itu adalah kalau dari saya pribadi sih, yaitu tadi ya, saya memperbanyak organisasi, saya mengikuti apapun, dan ketika saya ada di forum gitu, di sebuah forum, saya harus ambil posisi strategis, saya harus berani untuk bersuara, saya harus berani untuk speak up gitu. Dengan cara itulah sebetulnya itu sedikit demi sedikit akan semakin memenuhi daftar partisipasi perempuan gitu. Oh, itu ada perempuan yang berani usul gitu. Perempuan ada yang berani berpendapat. Dengan ini pun, melalui webinar ini pun yang tanyakan perempuan. Berarti perempuan itu merasa bahwa dirinya itu pengen bahwa dirinya itu lebih dipandang oleh dunia, lebih dipandang oleh
realitas sosial kita. Nah, artinya dengan hal-hal seperti inilah Mbak yang akan membantu kita dalam yaitu berkontribusi ya, membantu kita atau berkontribusi untuk membuktikan bahwa perempuan itu bisa. Dan kaitannya dengan merubah pola pikir orang tua ya. Orang tua itu kalau yang zaman dulu itu memang masih sulit ya, apalagi era yang 80-an, orang tua yang sudah sepuh gitu. Yang di zaman sekarang pun persoalannya yaitu dengan adanya teknologi malah justru orang ya mungkin akan sisi positifnya mereka akan berpikir lebih terbuka. Tapi ada sisi negatifnya. Karena kenapa? Karena mereka akan melupakan hakikat pola pengasuhan, terutama pada pola interaksi. Mereka ya, bayangkan saja sekarang kalau anak nangis apa yang orang tua lakukan? Ya, dia akan mengeluarkan handphone, kemudian mereka akan menuju ke YouTube dan ya menyetelkan gitu ya, ibaratnya adalah play gitu ya, Upin Ipin misalnya atau kartun-kartun lain. Nah, di sini akan terganti perannya itu malah akan terganti dengan adanya media sosial gitu. Nah, ini ada satu tantangan juga, satu kendala juga, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada orang tua kita. Dengan contohnya adalah kita memberikan bukti dulu gitu. Artinya ya ketika orang tua kita itu masih sulit untuk hengkang dari pola pikir masa lampau gitu, dengan satu hal yang dianut pada masa lampau, kita dulu yang memulai dengan bukti gitu. Dengan bukti kita berikan keyakinan dan kepercayaan bahwa ketika saya menjadi perempuan yang go public, saya tetap punya skill kok untuk misalnya memasak gitu. Saya akan belajar tentang itu. Jadi sama-sama tentang belajar. Insya Allah ketika kita memberikan pemahaman sedikit demi sedikit, ya orang tua pasti akan terbuka hatinya lah gitu. Apalagi di zaman sekarang ini akan sangat terbantu kita dengan ya mungkin walaupun kita tidak secara fisik kita tidak keluar, tapi ya melalui seperti ini kegiatan webinar kita ikut apapun itu yang sifatnya adalah mengasah skill kita gitu ya. Kalau itu dilakukan secara konsisten gitu, artinya bukan berperiode saja gitu, ya insya Allah akan terbuka sih gitu Mbak. Tapi kalau itu skalanya orang tuanya itu tingkat kampung, ya berarti ya ini tantangan bagi generasi muda. Silahkan kalian membentuk satu kegiatan isinya pemuda dan kalau bisa itu perempuannya yang banyak gitu ya, laki-lakinya juga diikutkan gitu, sama-sama menampilkan satu kegiatan yang nyata yang ternyata anak-anak muda baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama bisa gitu, dan mereka itu setara dalam perannya atau sifat atau perilakunya gitu Mbak. Oke Kak Risma, terima kasih atas penjelasannya. Jadi intinya kalau masalah orang tua yang masih terpaku pada zaman dahulu, kita harus bisa memberikan pengertian dan bukti sedikit demi sedikit. Ya, selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Linda Susilawati. Bagaimana menurut Kak Risma membandingkan ekspektasi wanita dulu dan sekarang? Apakah sudah berubah? Oke, Mbak Linda ya. Oke, terima kasih Mbak Linda atas pertanyaannya. Jadi pemikiran atau ekspektasi wanita zaman dulu dan sekarang kita bisa lihatlah dari segi budayanya misalnya. Dulu ya wanita itu tidak boleh keluar malam gitu. Biasanya gini, kamu anak kowe cah wedok gitu ya, kamu anak perempuan jangan keluar malam gitu. Ya itu pertama. Kemudian yang kedua pun kamu ya anak perempuan itu kalau pakai baju yang harus menutupi semua gitu. Itu dari segi budayanya ya, dari bagaimana berperilaku dan juga pakaian yang dikenakan gitu. Itu adalah pemikiran atau tampilan wanita di zaman dahulu gitu. Dan di zaman dahulu pun kaitkan dengan konteks gender gitu ya, konteks gender, itu dulu kan masih sangat memprihatinkan bahwa perempuan ternyata itu dulu tidak boleh mengenyam pendidikan, ya apalagi di masa-masanya Kartini itu ya, Raden Ajeng Kartini, bahwa dulu perempuan itu hanya disuguhkan dengan pekerjaan ya seputar sumur, dapur dan kasur gitu. Hal-hal di luar itu seolah tidak menjadi kewajiban dan kepentingan bagi perempuan.
kayak gitu. Itu dulu. Perempuan hanya boleh belajar ya di rumah. Kamu harus jadi orang yang pandai memasak, mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Itu dulu. Perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan, itu dulu ya. Kemudian dalam ranah sosial politik pun kita bisa lihat dulu banyak sekali orang-orang yang pemimpin terutama itu yang didominasi oleh laki-laki ya. Dulu belum ada kok kuota 30% perempuan itu boleh ke bangku perpolitikan kayak gitu. Itu dulu. Tapi ketika kita tarik di zaman sekarang ya tentu ada perbedaan, ada pergeseran dari budaya ya. Kalau dulu misalnya perempuan itu terlihat banget anggun nih pakai kutu baru gitu. Sekarang udah kayak rocket chicken di mana-mana, ada KFC di mana-mana ya teman-teman. Dibuka semuanya lah kayak gitu. Itu dari segi budaya atau dari etika berpakaian gitu. Kemudian dari segi budaya yang lain misalnya tuturan orang zaman dahulu yang tidak memperbolehkan perempuan itu keluar malam, kalau sekarang ya perempuan boleh keluar malam gitu, bahkan sampai yang pulang pagi pun ada. Itu mungkin pergeseran dari sisi budayanya gitu, contohnya gitu. Kemudian dari bidang pendidikan. Nah, ini bagusnya kalau di bidang pendidikan sekarang adalah perempuan diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan gitu, tidak ada batasan mau perempuan tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi S1, S2, S3 sah-sah saja gitu di bidang pendidikan. Kemudian perempuan di bidang sosial politik maupun tenaga kerja gitu ya, angkatan kerja. Di bidang sosial politik ada aturan yang memberlakukan bahwa perempuan itu ada kuota yang harus dipenuhi, itu 30% dia masuk ke partai politik gitu. Makanya banyak pucuk pimpinan sekarang ini ya yang diambil atau dihandle oleh perempuan. Puan Maharani, kemudian ada direktur utama dari Pertamina ya, itu ada Bu Nike, kemudian mungkin ada rektor-rektor di universitas-universitas yang atau dekan yang perempuan itu ya, itu pasti ada. Kemudian kepala sekolah perempuan, Bu RT ya, Bu RT perempuan atau ketua RT perempuan itu pasti ada. Nah, hal-hal inilah, contoh-contoh kecil inilah yang memang menjadi angin segar bagi perempuan, meskipun dalam sektor tenaga kerja swasta kayak misalnya di pabrik dan di lain sebagainya, itu masih memang perempuan masih belum mendapat begitu kesejahteraan, jaminan kesejahteraan gitu teman-teman. Tapi paling tidak ya kita sudah bergeser gitu, daripada yang dulu tidak boleh sama sekali, yang dulu berfokus pada sumur, dapur dan kasur gitu. Kalau sekarang kan perempuan sedikit diperbolehkan gitu untuk mengenyam pendidikan itu boleh, kemudian untuk berpolitik itu boleh, untuk bekerja dalam ranah yang tidak hanya domestik area itu juga boleh gitu teman-teman, Mbak Linda dan teman-teman. Jadi memang ada perbedaan, ada pergeseran dari ekspektasi perempuan dan tampilan perempuan zaman dulu dengan perempuan di zaman sekarang, seperti itu Mbak. Oke, Kak Risma, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir, Kak, dari Hasbi, dari UIN Sunda, ingin bertanya, dalam usaha pergerakan kesetaraan gender cenderung lebih merujuk pada bagaimana pergerakan ini membela wanita mendapatkan haknya. Agar setara, pertanyaan saya, bagaimana dengan laki-laki? Karena di zaman ini banyak juga beberapa pekerjaan yang hanya menerima perempuan seperti sekretaris dan bendahara. Banyak juga fasilitas umum yang mengkhususkan hanya untuk wanita saja. Bukannya itu juga suatu masalah kesetaraan gender juga? Apakah pergerakan seperti itu tidak cenderung membuat posisi wanita terlalu overpower dan mungkin saja endingnya malah lelaki ada di bawah wanita? Ditambah dengan data populasi di dunia di mana jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria. Itu bagaimana ya, Kak? Oke, terima kasih ya Mas Hasbi. Wah, luar biasa sekali. Mas Hasbi sekalinya tampil dia juga menyuarakan sisinya sebagai laki-laki. Oke, thank you Mas Hasbi. Jadi memang banyak pergerakan saat ini yang dia mengarahnya pada perempuan gitu. Tapi bukan berarti mengabaikan laki-laki gitu. Kenapa kok
kok perempuan itu yang menjadi sorotan? Ya karena sudah terlalu lamanya, terlanjur lamanya, kayak kalau Mas Hasbi ibaratnya terlanjur nyamannya dengan seseorang, ya itu kan yang akan diperjuangkan gitu. Nah, posisinya saat ini adalah perempuan yang memang harus mendapatkan perhatian lebih gitu, ya kan? Karena itu kalau misalnya kita kaitkan Mas dengan misalnya dengan adanya media pun gitu ya. Misalnya nih contohnya adalah media. Dengan adanya media pun, kamera itu pun juga seolah-olah dia ingin menjual perempuan gitu Mas Hasbi dan teman-teman. Bahkan dalam salah satu teori ya, teori male gaze theory itu mengatakan bahwasanya kamera itu adalah perpanjangan dari sudut pandang laki-laki dalam memandang perempuan. Makanya kita bisa melihat Mas Hasbi dan teman-teman, ketika itu yang di-shoot itu adalah perempuan, coba teman-teman identifikasi apa bagian yang sangat sering di-shoot oleh perempuan yang itu ibaratnya adalah menjadi daya jual tersendiri. Ada bagian-bagian yang sangat wow gitu ya, bagian dada, bagian paha kayak gitu. Itu adalah hal yang sangat miris dari perempuan gitu Mas Hasbi. Nah, tapi bukan berarti juga laki-laki itu kemudian dianaktirikan gitu. Nah, dengan contohnya adalah dengan porsi di politik gitu ya, 30% itu adalah perempuan, itu kan hanya memberikan satu angin segar kepada perempuan gitu. Tapi masih banyak juga laki-laki gitu, laki-laki yang dia karena konstruksi sosial selama ini itu sudah menempatkan laki-laki itu bisa melakukan segalanya, dan kami sebagai perempuan gitu ya, perempuan itu titiknya adalah kaum yang subordinat gitu, makanya kebanyakan orang akan berbicara atau bersuara tentang nasib perempuan. Nah, kalau misalnya data populasi itu adalah kebanyakan perempuan, ya mungkin itu salah satu cara agar banyak perempuan itu yang bersuara gitu. Tapi santai saja karena satu hal yang selagi kita itu bijak, artinya adalah kita itu bijak dalam menyikapi atau memperjuangkan kesetaraan gender. Misalnya saya pengen adanya kesetaraan gender, berarti saya harus bijak dong, saya harus punya batasan bahwa ketika saya memperjuangkan kesetaraan gender, saya harus ingat ada partner saya nih, ada laki-laki gitu. Saya nggak boleh egois untuk memperjuangkan hak kaum wanita saja, hak saya sebagai wanita saja, tapi bagaimana saya juga harus mampu mengakomodir keinginan atau juga hak dari laki-laki gitu. Jadi harus ada semacam jangan miskomunikasi lah. Harus ada sisi koordinasi dan upaya kooperatif dalam rangka ya bersama-sama kita harus bergerak bersama deh. Tidak ada yang mendahului maupun meninggalkan. Kita harus berdampingan gitu. Kita juga harus artinya adalah kita berkoordinasi juga melakukan satu bentuk ibaratnya audiensi lah katakanlah, kalau memang itu dirasa sangat mungkin media terutama gitu. Kalau bisa juga tidak hanya wanita saja yang dipojokkan gitu. Kalau hanya memojokkan salah satu pihak ya nggak usah gitu kan. Kita harus sama-sama punya kesadaran bahwasannya laki-laki maupun perempuan itu dia punya tempat, dia punya panggung. Dan misal pun selama ini kalau ada gerakan feminisme, gerakan-gerakan yang dia mendukung suara perempuan gitu. Bagaimana dengan laki-laki? Ya laki-laki kalian juga punya tempat gitu. Kalian juga punya tempat di mana gerakan feminisme misalnya ini booming. Ya laki-laki dia mendukung gerakan perempuan, di samping itu dia juga harus ibaratnya adalah mempertahankan atau paling tidak itu ya mendukung adanya kesetaraan. Jadi ketika perempuan ini berhasil setara, laki-laki itu justru tidak yang melorot. Laki-laki itu bukan yang menjadi kaum yang justru terbalik gitu ya, kaum yang ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini makanya itu sangat penting sekali bahwasannya ada satu kesadaran kalau kita mau setara ya jangan meninggalkan gitu. Jangan ada yang mendahului maupun meninggalkan. Kita harus memang betul-betul berdampingan. Dan kalau misalnya dikaitkan kenapa hanya adanya Komnas Perempuan? Kenapa tidak ada Komnas laki-laki gitu ya? Nah, karena itu dilihat dari tingkat urgensinya gitu Mas. Tapi bukan berarti itu kita semua sama gitu. Kita semua setara. Ini adalah satu momentum yang sangat memberikan peringatan kepada kita bahwasannya ya ketika kamu ingin setara,
sekali lagi kuncinya itu, tidak ada yang mendahului maupun meninggalkan, kita harus bisa hidup berdampingan gitu, saling mendukung satu sama lain untuk mencapai kesetaraan gitu Mas Hasbi. Oke, Kak Risma, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih sudah memberikan materi yang sangat menarik dan jelas. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah ikut webinar ini karena antusiasnya banyak sekali yang bertanya. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari webinar pagi hari ini dengan judul Budaya Patriarki dan Equality Gender. Banyak yang mengartikan gender itu jenis kelamin, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Jadi secara garis besar gender memiliki arti perilaku atau peran. Karena gender memiliki arti yang cukup ambigu di masyarakat, banyak masyarakat awam yang menganggap perempuan itu lemah, sedangkan laki-laki dianggap kuat, yang mengakibatkan adanya kesenjangan. Kesenjangan ini berupa patriarki, yaitu suatu sistem sosial yang memposisikan laki-laki sebagai pemegang kendali. Dampak dari patriarki ini yaitu yang pertama rendahnya IPM perempuan dan kekerasan seksual perempuan. Yang membuat kesenjangan sosial itu langgeng yaitu ada 3 hal. Yang pertama konstruksi sosial. Menjadi normalitas di masyarakat yaitu laki-laki yang lebih berpower. Yang kedua yaitu pola asuh dan pendidikan. Pola asuh itu memiliki peran yang sangat penting dan dalam keluarga banyak yang menerapkan pedoman atau prinsip bahwa laki-laki itu lebih kuat atau laki-laki harus di atas perempuan. Laki-laki harus dihormati. Lalu ada lagi ayah harus bekerja dan ibu harus di rumah. Yang ketiga yaitu konstruksi media dalam media. Contohnya melalui iklan-iklan. Seperti ibu-ibu menjadi bintang iklan susu, dapur, bumbu masak, dan laki-laki menjadi bintang dalam bangunan atau minuman berenergi. Perlu kita ingat quotes dari Oprah Winfrey yaitu petualangan terbesar yang dapat diambil dari kehidupan adalah berani mewujudkan dan menghidupkan impian. Kamu baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan tidak untuk menyusut semakin kecil namun berkembang semakin besar. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat, ucapan dari Mbak Najwa Shihab yaitu ketika wanita bisa memilih keduanya, kenapa harus memilih satu? Menurut saya meskipun kata-kata itu biasa saja, tapi ini bisa menjadi langkah awal untuk mematahkan budaya patriarki. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu ada penyerahan piagam secara sertifikat webinar secara simbolis kepada Kak Risma. Dan untuk teman-teman nanti terima kasih banyak kepada teman-teman dan seluruh panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu. Baik Kak Risma, terima kasih juga ya Kak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada webinar KKN kelompok 38. Dan untuk teman-teman nanti link absensinya saya taruh di kolom komentar ya, silakan diisi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Aista sebagai MC. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ida dan pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, Kak Risma. Oke, selanjutnya menginjak acara selanjutnya yaitu foto bersama. Teman-teman silakan on cam. Yuk, on cam yuk. On cam. On cam. Yuk, kita foto bareng dulu dari screenshot. Ayo, on cam. Untuk link absennya kita berikan setelah foto bersama ya Kak. Yuk bisa on cam dulu yuk.
Yuk, Mas. 1, 2, 3 untuk slide 1. Boleh ganti gaya bebas slide 1. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya untuk link absensi. Untuk teman-teman silahkan bisa mengisi absensi ya untuk kebutuhan. Oke, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Ya, terima kasih atas antusias dari teman-teman dan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya teman-teman. Boleh. Thank you, Kak. Mas, ya, Mas, maju, laki-laki. Prisma sama, dan sebelahnya jangan dihapus ya. Maju belajar, mau tak bandingkan. Iya, Ma, dari. Saya kira sopo orangnya bisa. Tulis namanya. Halo Maya. Halo Mbak I. Mayang, apa kabar? Mbak Mayang masih kenal lagi. Halo Heni. Halo Melia. Mel. Halo Mbak. Mel. Terima kasih ya sudah ikut. Mel. Hoi. Ya Allah, Ayune. Mel. Kowe ngerti aku ra? Oh, Lydia Hani. Cie KKN. Mel. Lah aku rambut foto yur. Mel mau jalan Mel. Mel, Dismayang nang kelompokmu hilap yakin. Aku orang keluar. Ngene. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake, drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I know a perfect way to let you go, give my last hello, hope it's worth it, here's your perfect. My best was just fine, how I tried to be great for you. I'm
flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best things. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. I could say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets, I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? I could say I never unzipped those blue Levi's inside my head, but that's far from the truth. Don't know what's come over me. It seems like